Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 UI UX A31 akan memaparkan hasil dari proyek UI UX Challenge Skillful yang telah kami kerjakan selama kurang lebih 4 bulan. Perkenalkan, sebagai penyampai materi hari ini ada saya sendiri, Yuke, kemudian ada Mbak Sarah, Mas Ilham, dan juga Mas Rio. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja akan saya jelaskan mengenai project overview. Yang pertama yaitu produk yang kami kerjakan adalah Mentor on Demand, di mana Mentor on Demand adalah sebuah layanan yang memungkinkan mente untuk bisa memesan sesi bersama dengan mentor yang dapat membantu mente dalam proses belajar. Bisa berupa materi, tugas, atau proyeknya. Dan yang kedua adalah problem yang kami temukan lebih banyak mente, namun jumlah mentor yang cukup terbatas, sehingga tidak semua mente atau siswa itu bisa mendapatkan layanan dari mentor pada kursus online. Dan tujuan kami dalam memecahkan problem tersebut adalah membuat desain UI UX layanan private mentor on demand pada online course Skillful agar setiap mente itu bisa mendapatkan layanan lebih dari mentor dan juga mendapatkan pengetahuan dari mentor yang lebih profesional dan mente bisa tertarik untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian selanjutnya adalah desain proses, di mana yang kami lakukan di sini menggunakan metode design thinking. Ada 5 tahapan dalam metode design thinking ini. Yang pertama ada tahap empathize, yang kedua adalah tahap define, yang ketiga adalah ideate, dan yang keempat adalah prototype, selanjutnya adalah testing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mbak Yuke. Untuk selanjutnya, proses empathize, define, dan ideate. Tahap pertama adalah metode research dengan metode primary dan secondary research, di mana kami menyebarkan pre-survey melalui Google Form dan juga melakukan analisis kompetitor pada online course serupa, seperti Ruang Guru. Nah, target atau kriteria responden kami yaitu pertama berusia 16-35 tahun, pernah mengikuti atau membeli kursus online, dan ketiga memiliki status sebagai pencari kerja. Dari 29 responden menyatakan bahwa layanan diskusi dengan mentor memang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran. Nah, dari proses empathize kami menemukan banyak sekali pain point yang dikeluhkan, yaitu satu, kurangnya minat siswa dalam belajar materi yang sulit, sehingga siswa malas mendalami suatu materi dan mengerjakan tugas. Kedua, keterbatasan ruang dan waktu dalam bimbingan belajar. Dan ketiga, tidak ada yang mendampingi ketika mengerjakan tugas. Kemudian, kami membuat perandaian pada tahap How Might We, di mana voting terbanyak dari kelompok kami adalah 1. Mempermudah siswa melakukan diskusi dengan mentor secara virtual, dan membuat desain UI UX yang sederhana dan mudah bagi pengguna baru. Tahap penting berikutnya yaitu membuat ide solusi. Nah, ide solusi kami yaitu pertama, fitur live session bareng mentor, kemudian membuat berbagai jenis sesi mentoring, baik dalam bentuk chat, voice call, video call, bahkan metaverse, dan ketiga, membuat alur sesi mentoring yang lebih fleksibel. Terakhir, kami membuat user flow sebagai acuan atas prototipe kami nantinya, di mana secara garis besar, user bisa mengakses landing page sebelum mendaftar atau login. Kemudian user juga bisa melihat berbagai kelas dan mentor yang tersedia berdasarkan kategori tertentu. Lalu setelah login, user bisa memesan jadwal mentoring dan melakukan check out. Sekian penjelasan pada tahap brainstorming. Tahap berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Terima kasih Mbak Sarah. Kemudian masuk ke prototype. Di tahap prototype ini yang pertama kami buat
desain wireframe terlebih dahulu, kemudian di sini ada beberapa hasil desain wireframe-nya, diantaranya adalah halaman login, kemudian ada register, home, dan landing page. Dan next, Mas. Oke, selanjutnya setelah membuat wireframe, kemudian kita membuat desain sistem untuk mempermudah tahap selanjutnya. Di dalam desain sistem ini kami membuat beberapa seperti font style, kemudian color palette, kemudian ada beberapa input field. Next, Mas. Selanjutnya adalah desain UI. Di sini ada beberapa hasil dari desain kami, diantaranya adalah landing page, kemudian ada login, kemudian detail mentor, dan transaksi. Oke, next, Mas. Oke, di prototipe yang pertama ini, yaitu prototipe register dan login. Di sini nanti siswa dapat memilih apakah akan login sebagai siswa atau sebagai mentor. Dan next, Mas. Kemudian di prototipe pencarian kelas, di sini nanti user bisa melihat semua kelas yang tersedia berdasarkan kategori dan nanti siswa dapat melihat detail kelas masing-masing. Kemudian next, di prototipe pencarian mentor ini nanti siswa dapat mencari mentor yang tersedia berdasarkan filter sesuai dengan yang diinginkan, misalkan dirutkan sebagai spesialisasinya atau sebagai jangkauan harganya. Kemudian di sini nanti siswa juga dapat melihat profil mentor yang tersedia. Di antaranya adalah seperti informasi pengalaman kerja, kemudian spesialisasinya, dan lain-lain. Di prototipe yang terakhir ini, prototipe transaksi, di sini nanti siswa dapat melihat biaya bimbingannya, kemudian setelah melakukan booking, kemudian memilih waktu dan tanggalnya, lalu memilih topik sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dapat menyelesaikan transaksi. Setelah melakukan transaksi, nanti siswa dapat diarahkan ke bagian dashboard. Di situ terdapat beberapa informasi terkait bimbingan mentornya itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio. Terima kasih Mas Dinan. Di bagian terakhir, kami melakukan testing pada user berupa interview, di mana kami melakukan interview kepada 5 orang user untuk menguji bagaimana efektif prototipe yang kami buat. Dari hasil interview tersebut, kami mendapatkan nilai tingkat equation yang berupa parameter kemudahan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dengan task pertama itu berupa login dan register, mendapat nilai rata-rata 6,6. Kedua mendapatkan nilai 6,6 untuk mencari kelas. 3 untuk mencari mentor mendapatkan 6,6. Dan task terakhir berupa booking mentor on demand mendapatkan nilai rata 6,8. Kemudian apabila dilihat dari sistem usability skill, didapatkan nilai rata-rata kita 79,5, yang mana menurut measuringu.com dan termasuk dalam kategori A-, yang mana kategori A- ini mempresentasikan bahwa range persentilnya itu sekitar 85-89, dan efektifnya dia good, yang mana sudah cukup bagus untuk bisa digunakan, kemudian bisa diterima, acceptable, dan juga NPS-nya dia pasif. Berdasarkan feedback dari user, kami melakukan beberapa iterasi. Pertama, kami menambahkan keterangan masuk via Google, juga daftar via Facebook, di bagian login dan register untuk memudahkan user untuk bisa menggunakan opsi lain dalam membuat akun. Yang kedua, kami menghapus atau mengganti katalog navigation per katalog menjadi navigation per kelas, untuk memudahkan user dalam mencari platform kelasnya. Dan terakhir, kami menambahkan beberapa informasi di bagian mentor berupa media sosial, kemudian biaya bimbingan sesi, serta bimbingannya. Untuk kesimpulannya, dapatkan bahwa dengan mentor on demand ini, siswa atau user terbantu untuk bisa berdiskusi dengan mentornya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya semangat belajar untuk para siswa. Saran untuk kedepannya,
dengan menambahkan fitur gamifikasi, baik di pihak mentor maupun di pihak mentinya, yang bisa berupa leaderboard menti juga mentor, ataupun berupa kuis. Kemudian membuat grup mentoring agar semua siswa dapat berdiskusi dengan mentor yang sama. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.